Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur mari sama-sama kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah matang Nabi kepadanya kesempatan, hidayah dan taufiknya, sehingga pada pagi yang mulianya tanya bisa hadir pada tempat yang sangat berbahagianya. Kemudian salat dan salam mari sama-sama kita doakan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seterusnya kepada al dan sahabat beliau sekalian. Yang ulun tuan muliakan dan hormati seluruh jamaah hadirin hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi yang berbahagianya kita lanjut sambungan pembahasan tanya Jumat yang kau likut, yaitu menyangkut dengan hari-hari 10 daripada bulan Dzulhijjah. Berkata Aisyah radhiyallahu anha, kun Aisyah bahwa di Madinah thidro uragam yang terkenal uragamnya, yaitu thidro penyanyi. Namun setiap datangnya 1 Dzulhijjah sampai dengan 10 Dzulhijjah, pemuda yang terkenal dengan penyanyi dia menggantikan bajunya, kemudian dia melaksanakan puasa dari hari 1 sampai hari 9. Kemudian beritanya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ini panggil anak mudanya, dia tanya, wahai pemuda, kenapa engkau melaksanakan puasa? Kata terkenal, tiada penyanyi, tiada pensyair, tapi kenapa ketika 1 Dzulhijjah sampai dengan 9 Dzulhijjah engkau melaksanakan puasa, apa dorongannya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka anak mudanya menjawab, ya Rasulullah, bahwa hari-hari 10 Dzulhijjah, yaitu hari-hari syiar, bahwa hari-hari 10 Dzulhijjah hari-hari hamba-hamba Allah sedang menunggu untuk melaksanakan rukun haji, dan pada hari ke-9 hamba-hamba Allah yang ada di padang Arafah sedang melaksanakan wukuf. Maka mudah-mudahan hubungan long laksanakan puasa, yaitu sebuah ibadat pada uro-uronya, mudah-mudahan long bergepuruh oleh Allah di dalam doa urung-urung yang melaksanakan haji. Watanakun wal muslimina wal musliman, maka mudah-mudahan gepuruh long oleh Allah nyantagai dorongan long ya Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda bahawa tiap-tiap hari engkau melaksanakan puasa, maka 1 hari ditimbang oleh Allah dengan 100 hamba sahaya yang engkau merdekakan, dan ditimbang oleh Allah dengan 100 budenah unta yang engkau sumbang pada jalan Allah. Kemudian hari 10
dari hari 1 Dzulhijjah sampai dengan hari 9 Dzulhijjah dianjurkan untuk melaksanakan puasa. Pada hari 10 Dzulhijjah haram melaksanakan puasa karenanya hari raya, hari nahar. Maka apa ibadat yang sangat dicintai oleh Allah pada hari nahar? Pada hari 10 Dzulhijjah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabbu ilallah." Hana amalan, mensapu amalan pun pada hari nahar yang sangat dicintai oleh Allah, min iraqatid dami, selain daripada menumpahkan darah. Menumpahkan darah yang dimaksud yaitu berkorban. Itu amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innaha, kata Nabi, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya, wa asy'ariha, dan dengan bulu-bulunya, wa adlafiha, dan dengan kuku-kukunya. Urut kiamat dia akan datang jadi saksi bersama bulunya, tanduknya, dan kukunya. Pumakna ketika Nabi ini pegang bersama tanduknya, bulunya, dan kukunya, bahwa bule yang hana harga, kemudian kuku yang tidak ada nilainya, kemudian tanduk lungke yang hana nilainya, sehingga hantam pernah tengok kalian urung tagun bule, kemudian urung tagun uke, kemudian urung masak tanduk, menyoet tingkat tanduk yang hana nilai, kemudian bulu yang tidak bisa dimasak, kemudian lungke ji, kukunya, nanti pada hari kiamat akan datang apalagi daging, apalagi tulangnya, apalagi sumsumnya. Nyo lebih long dihadirkan oleh Allah sebagai saksi nanti pada hari kiamat. Wa inna dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Bahwa ketika tidak urang disikrebun, maka tentejih terpancar darah. Berapa lama terpancar darah dari kurban jatuh kepada tanah? Mungkin 2 detik. Tapi Nabi ini pegah, sebelum terpancar darah pada tanah, maka sebelumnya amat cepat pengampunan Allah Subhanahu wa taala, awai pengampunan Allah daripada jatuhnya darah ke tanah kepada orang yang melaksanakan kurban. Apabila getanyo mundur ulikut bahwa peristiwa kurbannya yaitu peristiwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, diperkirakan Nabiullah Ibrahim hijrah berangkat dari Irak menuju ke Palestina 1800 tahun sebelum Masehi. Maka menyojino 2018, maka lebih kurang Nabiullah Ibrahim pindah dari Irak ke Palestina 3818 tahun. Ketika Ismail berada di Makkah bersama ibundanya yaitu Siti Hajar, pada suatu ketika Nabiullah Ibrahim datang dari Palestina menuju ke Makkah. Maka pada suatu malam beliau bermimpi.
Mimpinya yaitu tepatnya pada malam 8 Dzulhijjah. Pulumpo, wahai Ibrahim, laksanakan olehmu akan perintah Allah, hendaknya kamu menyembelih anakmu satu-satunya yaitu Ismail. Pada pagi-pagi Nabiullah Ibrahim mentang ragu, pukul melumpuhnya dari Allah atau dari syaitan. Maka beliau dalam keadaan ragu, maka malam 8 Dzulhijjah beliau bermimpi, dan harinya maka dinamakan dengan malam tarwiyah atau hari tarwiyah, hari mimpi. Kemudian malam ke-9 beliau nelumpolom lagi thot. Wahai Ibrahim, sembelih olehmu, kurbankan olehmu, sembelih olehmu akan anakmu Ismail. Bengah-tingah beliau yakin bahawa mimpi ini daripada Allah, wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malam beliau bermimpi malam 9, dan hari 9 dinamakan dengan Arafah, yaitu keyakinan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian malam ke-10 gelempo si malam tu. Gelempo si malam tu, malam yang ke-10 lagi thot. Maka malam yang gepuhnan dengan malam nahar, malam sembelihan, uronyan gepuhnan dengan uron nahar. Dan pada hari yang ke-10 Nabiullah Ibrahim kakokoh hati beliau bahwa ini mimpi wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau memanggil istrinya Siti Hajar pada hari yang ke-10, pagi-pagi hari yang ke-10 Hajar, cok sinya semano, kemudian buh menyeo, kemudian sugon o olehnya pusuk bajai baru. Hajar hana getanya hone basinya. Leh ke semano, kemudian gepake bebewan olehnya gepake bajai baru, baru bak watenyan. Kemudian ke Nabiullah Ibrahim ba Ismail, cok fikin dan cok talo tanyo tajak berkurban. Anak yang sangat patuh, anak yang salih yang patuh kepada bapaknya. Ismail tidak membantah, necok fikin dan necok talo, jak ayah tak berangkat. Maka berangkatlah ke arah timur dari Ka'bah Baitullah, atau ke arah timur dari Masjidil Haram, yaitu menuju ke Mina. Lepas Nabiullah Ibrahim dan Ismail, Siti Hajar di rumah di Makkah, maka datanglah iblis syaitan. Wahai Hajar, nagata depu hai Hajar bahwa Ibrahim diba anak gata satu-satunya. Dia mengatakan bahawa perintah Allah, mimpinya perintah Allah untuk disembelih. Pu jawab oleh Siti Hajar, memang nyan perintah Allah long ikhlas, walaupun nyan anak long menyon perintah Allah. Maka syaitan tidak dapat menggoda seorang perempuan yang namanya Siti Hajar. Kemudian dirayu Nabiullah Ismail. Tengah dalam perjalanan gelom tu Umina. Wahai Ismail, na kata depu Ismail bahwa ayah anda kata giyucok sikin dan talo. Nyan tujuan untuk genek fi kata. Pakan gesilong ke Nabiullah Ismail, katanya mimpi dari Allah, perintah daripada Allah. Apa jawaban Nabiullah Ismail kecil? Menyonyan perintah daripada Allah, maka long ikhlas menerimanya. Maka Nabiullah Ismail pun hana dapat dirayu oleh syaitan. Akhirnya berangkat sejarak lebih kurang 7 km dari Ka'bah Baitullah ke arah timur. Kemudian
datang syaitan menggoda Nabiullah Ibrahim. Hai Ibrahim, anak gata saboh. Rela ikhlas gata tasi anak gata saboh. Marah Nabiullah Ibrahim, ya adu wallah, ya adu wallah. Wahai musuh Allah. Beliau mengambil 7 batu, beliau melempar syaitan laknatullah, yaitu tempat pelemparan pertama yang dilempar oleh Nabiullah Ibrahim akan syaitan, yaitu sekarang dikenal dengan Jamratul Aqabah, jamrah yang paling dekat dengan kota Makkah. Kemudian Nabiullah Ibrahim berjalan sekitar 17 meter dari jamrah, dari lemparan yang pertama. Kemudian datang syaitan kembali digoda Nabiullah Ibrahim. Ibrahim puhana sayang gata anak saboh gata tasi, yang gata ada pegahnya perintah daripada Allah, bahawa nyankan perintah Allah. Lebih bengih lom Nabiullah Ibrahim gecok bate 7 nek gerom lom. 7 nek gerom. Tempat pelemparan Nabiullah Ibrahim yang kedua sekarang dinamakan dengan Jamratul Wusta, lebih kurang dengan Jamrah Aqabah, tertuh 17 meter dari Jumrah Aqabah. Kemudian beliau berangkat kembali, datang syaitan kali yang kedua pun digoda Nabiullah Ibrahim. Gejawab lagi sat, gecok batai 7 nek, kemudian gerhom kembali. Jarak daripada lemparan yang kedua dengan yang ketiga lebih kurang tertuh 65 meter. Tertuh 60 meter, 5 meter yang sekarang dinamakan, dikenal dengan Jamratul Ula, jamrah yang paling jauh dengan Kaabah Baitullah. Jamrah yang paling dekat dengan Kaabah, Jamrah Aqabah. Kemudian Jamrah Wusta, kemudian Jamratul Ula. Maka leboh tempat pelemparan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, makanya dijadikan sebagai wajib daripada haji, ruh di dalam wajib haji. Kemudian berangkat 2 gelom geik bukit yang jino dikenal bukitnya dengan Jabal Qurban, yaitu dalam kawasan Mina. Truk kenan baru ketanyang le Nabi Ismail, ayah ne pegah tak si kerebun, patah kerebun nyan ayah. Ru imata Nabiullah Ibrahim, kana golong gepegah bahawa yang long kena si gata golong gepegah. Maka meleleh keluar air mata Nabiullah Ibrahim. Gepudu anak beliau nyo yang geabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Beliau Allah berfirman, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Firman Allah, manakala sampailah Ismail masa umur sanggup berusaha bersama Ibrahim, maka 2 riwayat watenyan umur Nabiullah Ismail 12 tahun. Tabuh riwayat umur Nabiullah Ismail 17 tahun. Al-Quran hanya mengatakan sa'ya, umur yang mampu berusaha bersama ayahnya, yaitu Nabiullah Ibrahim. Maka neken ba Ismail, ya bunayya, neken ba di atas bukit yang, hai anakku, inni ara fil manam, aku bermimpi, ani adbahuka, bahwa aku menyembelihmu, fandur madza tara, maka pikirkan olehmu bagaimana pendapatmu. Nyo lumpo lung kata lung kena si, wahai anak, kiban pendapat kata kan kerbun lain kata lung kena si. Anak yang taat yang salehnya pu jawaban, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, satajiduni insyaallahu minas sabirin, kelak engkau mendapati aku insyaallah termasuk daripada orang yang sabar. Kajelah gata lung kena si, wahai Ismail. Maka bak waten leh gepegahnya
Allah berfirman, falamma aslama watallahu lil jabin. Maka manakala keduanya Ismail dan Ibrahim telah menyerahkan diri kepada Allah, Ibrahim rela menyembelih anaknya. Kemudian Ismail pun dengan ikhlas menyerahkan diri kepada Allah. Watallahu lil jabin, kan Allah, Ibrahim membaringkan Ismail lil jabin bagi pelipis kanan. Nabiullah Ismail ngapakan belah lambung unun pelipis kanan, artinya untuk menghadap Kaabah Baitullah. Karena kejadiannya di Mina sebelah timur Kaabah Baitullah, maka Allah nepegah Ismail lil jabini, yaitu bagi pelipis kanan. Gepeih Nabiullah Ismail ayah. Yang pertama lung lake ba'drona ayah, gulam ngerti. Yang pertama lung lake ba'drona ayah, yaitu nikat lung. Agar lung bek lung melawan ayah. Moyo lung melawan, lung takut kurang pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, permintaan lung ayah bajedrona ayah nethilak. Agar bek keneng darah lung bak bajedrona. Nuwau rumah. Kemudian berat hat mak wate kala nanti. Yang kelih permintaan lung ayah bahawa ne putajam sikin ketika ne puduk bak takulung, maka tiga ne puduk langsung putuh bek tersiksa lung takut kurang pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kepet permintaan lung ne sud bajai lung ayah ne juk bak mak. Dan ne pegah bak mak, hendaknya mak bersabar bahawa ini cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Ibrahim dipenuhi empatnya. Pertama, nikat dengan talau yang neba. Yang kedua, negasah sikin nabatehinan. Yang kelih nesilak baja Nabiullah Ibrahim bek kenang darah. Yang keput nesut baja Ismail untuk neserahkan kepada ibundanya, yaitu Siti Hajar. Kemudian gecok sikin gepeduk bak taku Nabiullah Ismail. Gepeduk pun hanalut wate gekoh, ya, pai sikin juga tajam hanalut. Kemudian gecok gegasah lom gepeduk kedua hanalut. Kemudian gecok gegasah lom gepeduk kelih hanalut. Gecok sikin nyan li Nabiullah Ibrahim gekok bak bate, tepluk bate. Ya, tepluk bate nyamban tajam sikin. Maka gecok sikin geram. Wahai sikin, pakan taku anak long lagi yang lembut halut, tapi bate mentang bekah long tak ngangkata. Ke Nabiullah Ibrahim terjadilah mukjizat daripada Allah. Batu itu berbicara, wahai Ibrahim, long bate apui long makhluk Allah, long sikin makhluk Allah, api pun makhluk Allah. Long tanyang bak drone. Ketika drone dilempar oleh Namrud dalam api, pada api itu membakar. Kenapa engkau tidak terbakar ketika engkau dilempar oleh Namrud? Nabi Ibrahim menjawab, karena perintah Allah han gebi tutung lung. Karena firman Allah, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu itu dingin dan selamatkan Ibrahim. Nyokuap maka lung hana tutung. Wahai Ibrahim, benar tepu liron bahawa Allah hanya sekali menyeru pada api agar dia tidak membakarmu. Api tidak membakarmu. Benar tepu liron long 70 ke getam li Allah. Ya sikin la taqta'u hulkumahu. Hai sikin, jangan engkau putuskan akan hulkumnya Ismail. 70 gelung getam li Allah. Api mentang 3 getam li Allah. Bek di pajuh drone, bek tutung drone. Apalagi long 70 getam oleh Allah. Maka long patuh kepada Allah. Bahawa perintah Allah long han gebi puputuh.
hulkum Ismail. Wadanya nedepua bahwanya suatu mukjizat kejadian luar biasa, dan bahwa nyanjek kaidah akidah kepada tanyo asbab adi tidak memberi bekas. Tikin walaupun secara adatnya memotong, memutuskan, tapi andai kata kehendak Allah dia tidak memutuskan, maka sikin pun tidak bisa memutuskan. Kemudian wadanyan ke firman Allah. Allah nak cerita wanadainahu ayya Ibrahimu, dan kami seru wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau membenarkan akan mimpimu. Kajut Ibrahim beklikoh taku Ismail, engkau benarkan mimpi, engkau telah melaksanakan mimpi. Inna kadzalika najzil muhsinin, inna hadza lahuwal balaul mubin. Kan Allah bahwa Ibrahim ini kejadian hanya sebagai cobaan untukmu, cobaan yang amat nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang besar. Maka wadayan dikirim oleh Allah, yaitu kibas putih, yang kibas itu azim, yaitu gemuk. Dalam riwayat nyan kibas kurban Habil anu Nabiullah Adam alaihi salam. Maka Nabiullah Ibrahim gepleh talau, kemudian gepesuk bajalo, alian gebaringkan kibas. Nabi Ismail memandang kibas, kemudian Nabiullah Ibrahim memegang sikin, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Nut'ud li Nabiullah Ismail, Allah la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dijawab oleh Nabiullah Ibrahim, walillahil ham. Gekoh taku kibas sampai kibasnya mati, kemudian gecok ule kibasnya gepuo. Wa tarakna alaihi fil akhirin. Kan Allah, dan bahwa kami abadikan kejadian Ibrahim fil akhirin, untuk generasi yang kemudian, yaitu untuk generasi tanyo umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian gepuo ule kibasnya. Riwayat gegantung ule kibasnya bak Ka'bah Baitullah, yaitu tepatnya pada Midab, itu pada pancuran jamun golemu jinoikeun pancuran emas, menteng Midab, menteng pancuran. Kemudian dudo Ka'bah na pernah terbakar pada masa Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Maka ketika terbakar Ka'bah Baitullah, maka tanduk kepala pun terbakar karena ule kibas dan tanduknya telah kering kadu di 5 tauro. Wadanyan ke lih kejadiannya ke Nabiullah Ibrahim ba Ismail, hai anu elung so lebih pemurah dua ada, ya so lebih pemurah dua ada. Humbak ronayah kun Ibrahim lebih pemurah lung rela anak saboh, lung korbankan. Kun Nabiullah Ismail lebih pemurah lung ayah, lung nyawang saboh, tapi pun lung rela untuk keluar nyawa daripada tubuh lung. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wahai kedua kalian, akulah yang lebih pemurah, bahwa aku gantikan untuk kalian berdua seekor kibas untuk menjadi kurban. Kemudian datang turun Jibril alaihi salam. Jibril mengatakan, wahai Ibrahim, dengan berkat kesabaranmu kepada Allah, engkau mengerjakan perintah Allah. Dengan berkat kesabaranmu, sekarang minta olehmu, mohon olehmu apa kehendakmu pada Allah, Allah pasti akan memperkenankan. Kemudian Nabiullah Ibrahim bermohon pada Allah di atas doa saboh doa,
yang geyu oleh Jibril, Allahumma la tu'adzib ahadan min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan engkau azab seorang pun daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ena mentang lebih dan kurang ulun tu ala ke maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.